kembali lagi bersama Mas Jul guys. Oke guys, kita lanjutkan konten kita The Legend of Neverland guys. Oke, di sini Mas Jul akan membahas untuk top liga ya guys ya. Karena pada konten kemarin Mas Jul membahas status, banyak sekali yang komen dan email ke Mas Jul. Mas Jul, jangan hanya teori, Mas Jul jangan hanya diketik, coba tunjukkan. Nah, gini guys. Untuk menunjukkan masing-masing status, itu aktifnya bagaimana dan kelihatannya bagaimana, itu yang paling terlihat adalah status kritikal ya guys ya. Karena Mas Jul itu DPS guys, jadi di karakter Mas Jul itu, karena karakternya Mas Jul settingnya DPS, itu yang akan terlihat adalah, yang paling mudah terlihat adalah kritikal guys. Seperti, touch dan sebagainya itu agak susah terlihat ya guys ya, karena bukan tank Mas Jul ya guys ya. Ini untuk yang pertandingan pertama melawan Dark System ya guys, top 2 dan top 3 kalau nggak salah ini ya, top PP2 dan top PP3. Jadi kembali lagi guys, jadi nanti Mas Jul akan menunjukkan kurang lebih kalau kritikalnya tertrigger gimana, bagaimana ya guys ya, wujudnya bagaimana gitu ya guys ya. Jadi kalau misalnya ada yang kemarin ada yang tanya Block Regen aktifnya bagaimana lah, itu ya guys ya, Block Regen kan masih sedikit ya guys ya. Itu carinya pun susah guys gitu. Jadi kalau untuk men-trigger untuk melihat efeknya langsung itu susah guys. Tapi menurut penjelasannya, menurut keterangannya Block Regen berfungsi seperti itu guys, yang seperti Mas Jul jelaskan kemarin guys gitu. Jadi kalau langsung terlihat dampaknya ya nggak bisa ya guys ya gitu ya guys ya. Yang bisa terlihat ya ini seperti Mas Jul kan fokus pada kritikal ya guys ya, kritikal, serangan dan touch ya guys. Jadi nanti ini bisa kita lihat serangan mana yang termasuk kritikal ya guys ya gitu. Serangan mana yang termasuk kritikal ya guys. Wah, ini ketemu Abang Sora ya guys ya. Oke, kita coba ya guys ya. Halo Bang Sora, kalau melihat konten ini komen-komen Bang Sora. Oke, jadi yang mana sih men-trigger kritikalnya? Ini ya guys ya. Itu sekarang lebih mudah guys, tidak hanya kuning guys, jadi kuning oranye. Kalau kalian mendapatkan gambar kuning oranye, itu tandanya kalian mendapatkan kritikal guys. Tidak hanya warna kuning ya guys ya. Jadi misalnya pembantaian kayak gitu ya guys ya, ada tulisannya ya guys ya, pembantaian dengan nominal lah gitu. Lalu apa yang merah itu guys? Yang merah itu adalah damage yang kita terima guys. Damage yang kita terima gitu. Makanya kan damage-nya 3.000, 4.000 ya guys ya. Itu karena touch-nya Mas Jul mencapai 100% lebih guys. Jadi kritikal lawan tidak bisa masuk terus guys. Jadi hanya sebatas serangan yang masuk guys. Gitu. Ya, jadi fungsinya touch touch seperti itu ya. Jadi untuk menahan kritikal lawan agar tidak mencapai kita ya guys ya. Jadi kalau yang merah itu adalah serangan yang kita terima guys. Kalau yang kuning itu adalah serangan yang kita keluar. Lalu cara mengetahui trigger kritikalnya gimana Mas Jul? Ya itu guys. Itu kan ada nanti kalau misalnya kita men-trigger ya guys ya. Itu nanti warnanya kan jadi kuning oranye guys. Gitu. Pembantaian. Nah, itu ada tulisannya ya guys ya. Nah, itu. Itu kurang lebih saat kita mendapatkan damage kritikal atau serangan attack mencapai pada maksimalnya gitu ya guys ya. Jadi kurang lebih kalau kita mencoba untuk melihat, Mas Jul kemarin kan menyampaikan Block Regen, lalu seperti One Heart, lalu Brick, itu bagaimana? Nah, itu Mas Jul karena statusnya itu masih kecil itu nggak terlalu signifikan ya guys. Lalu damage meningkat itu tidak langsung kelihatan guys. Jadi kita terasanya adalah saat kita sedang melakukan PVP seperti ini ya guys ya. Jadi tahu-tahu kita mendapatkan kritikalnya itu sering. Setiap hampir serangan itu kita hampir kritikal. Itu karena efek damage meningkat gitu ya guys ya. Damage meningkat 30%, 20%. Jadi serangan kita, attack kita akan nambah. Misalnya serangan 100.000, damage meningkat 20%, berarti 120. Kritikal 100% lebih. Berarti dari 120.000 itu serangan kita dari serangan maksimal itu berarti ada kemungkinan hampir keluar hampir mencapai kritikal terus ya guys ya begitu. Itu tergantung dari persenan touch lawan ya gitu ya guys ya. Kalau lawan misalnya touch-nya lebih tinggi dari kritikal kita ya pasti akan tercounter ya guys ya gitu. Jadi buat kemarin yang tanya istilahnya ya Mas Jul maaf ya, istilahnya memang baru bisa istilahnya kita Mas Jul kan hanya bercerita ya guys ya. Jadi untuk
untuk langsung dalam hal prakteknya ya mungkin ya di top liga, di Burning Soul gitu ya guys ya. Jadi kalau untuk menjelaskan bagaimana munculnya ini Block Regen, apa efeknya itu susah ya guys ya, itu susah karena Block Regen aja kecil guys. Sedangkan Majul juga bukan tank guys, DPS. Jadi yang paling mudah Majul tunjukkan ya hanya kritikal, serangan tertriggernya bagaimana, terus taunya men-trigger bagaimana gitu. Terus bagaimana cara men-triggernya ya itu tergantung dari serangan ya guys ya. Jadi misalnya kalian gunakan rek ya, seperti Majul kan gunakan reknya Majul 11. Efek rek itu kan kalau 3 kali serangan lebih itu mengenai melawan kita kan dapat tambahan attack lah, itu makanya lebih memudahkan men-trigger kritikal ya guys ya, gitu. Nah itu kalau istilahnya lah itu ya guys ya, 300.000 itu kan kuning oranye ya gitu ya. Itu tandanya adalah kita sudah men-trigger ya guys ya. Tapi kalau misal itu warnanya putih atau tidak atau istilahnya miss, itu tandanya serangan kita tidak masuk guys. Lalu yang hijau apa itu adalah red vampir ya guys ya, itu dari total serangan kita ya, itu bisa lihat ya. Hijaunya kan plus 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 itu untuk heal ya guys ya. Jadi hijaunya itu adalah red vampir yang kemarin Mas Jul jelaskan. Jadi yang paling mudah untuk melihatnya adalah red vampir, lalu trigger kritikal gitu ya guys ya. Lalu trigger ini ya, kalau blok itu kalau nggak salah serangan lawan itu nanti terlihatnya hanya putih ya, kalau nggak salah nggak bisa. Kalau misal bloknya kita tinggi ya, maaf ya, blok kita tinggi, touch kita tinggi, serangan lawan itu nanti hanya jadinya itu putih kalau kita sebagai tank ya guys ya, kalau nggak salah seperti itu guys. Andai kata kuning itu dia tidak akan mencapai orange, jadi hanya kuning, jadi damage damage besar tapi tidak mencapai critical guys. Nah, jadi memang tampilan di Legend of Neverland itu lebih memudahkan sekarang. Kalau dulu kan kuning ya, semua kuning. Jadi damage besar, damage kritikal, itu semua kuning guys. Kalau kalau untuk yang sekarang itu bisa kita bedakan jadi kuning oranye dan kuning biasa ya, gitu. Nah, kalau kita mendapatkan merahnya besar ya berarti tandanya touch kita, blok kita tertembus gitu guys. Yang Mas Jul masih bingung kalau biru itu apa, itu nggak tahu Mas Jul itu kalau biru. Ya, nanti coba Mas Jul cari-cari kalau kita mendapatkan serangan warna biru itu apa itu. Mas Jul juga masih kurang paham guys, gitu guys. Ya kalau kalian misal ada yang tahu coba komen-komen nanti ya guys ya, gitu ya guys ya. Kalau yang hijau itu adalah dari efek red vampir ya guys ya, itu ya guys. Jadi mungkin kalau block region dan red vampir mungkin jadi satu mungkin ya. Mungkin begitu guys. Tapi Mas Jul nggak tahu ya itu ya. Karena Mas Jul kan tidak setting tank ya gitu ya. Dan juga kalau seperti efek one heart yang satu hati itu kan kalau bersama kawan kita akan dapat penambahan damage, yaitu karena masih kecil ya kurang-kurang kelihatan juga ya guys ya, 3%. Kelihatannya mungkin kalau misal gini, misal kita AFK ya, AFK lore monster kita party mungkin gitu. Mungkin besok Mas Jul coba gitu ya. Hitung serangan berapa, kenaikan persennya berapa gitu. Mungkin gitu ya guys ya. Mungkin next time lah ya untuk itu. Kalau dalam pertandingan seperti ini untuk melihat begitu ya susah ya guys ya. Tapi kurang lebih ya untuk men-triggernya ya begitu ya guys ya. Jadi ya cara melihat kita mendapatkan critical atau enggak begitu guys. Ya ini top liga kedua ya guys ya. Jadi penentuan untuk masuk top 8 ya guys. Gitu. Kemarin Mas Jul peringkat berapa? 9 atau 10 ya. Ini kita berusaha untuk mencapai 8 besar ya guys ya gitu. Jadi kenapa harus 8 besar Mas Jul? IO-nya banyak guys gitu. Lumayan ya, 6 IO atau 5. Lumayan itu dari 1 minggu kalau misalnya kita setiap hari bisa TS 1 sampai 10 kan dapat ya itu 2222 lalu ditambah dari ini 5 ya. Kan lumayan sekali guys. Ya lalu tipsnya untuk top liga. Ya tips yang utama cari tim ya guys ya, harus tim tetap. Itu tipsnya ya guys ya. Lalu dalam pertandingannya ya gitu guys ya. Kalau Mas Jul sarankan ya kalau misal F2P lebih baik kita bikin tank saja ya guys ya gitu. Karena tank itu bisa lebih survive ya guys. Seperti Mas Jul di berapa 432, 480 kan Mas Jul bikinnya tank ya. Tapi 480 itu Mas Jul anggap gagal ya untuk karakternya ya. Kenapa? Mas Jul mencoba untuk membuat all rounder tapi akhirnya gagal ya karena
biar bagaimanapun, membuat all-rounder itu pertama butuh waktu, kedua, nggak sebentar ya, jadi mainnya itu lambat sekali. Lainnya misalnya, sudah misal ya, lainnya itu sudah bisa mencapai status, 100-100 semua, critical 100, stat 100, atau block 100, stat 100, smash 100. Kalau all-rounder paling baru hanya 90% atau 80%, guys, dari level yang sama. Misal sama-sama level 130 ya gitu ya, guys, ya. Makanya, susah kalau main all-rounder itu betul-betul susah, guys. Itu memang kalau all-rounder itu ya harus spender ya, betul harus harus spender, jadi nggak bisa, F2P, guys. Jadi kalau F2P ya lebih baik kita, menggunakan tank saja yang mudah ya, guys, ya. Jadi tank itu lebih mudah ya, guys, daripada kita build, DPS ataupun ini all-rounder ya, gitu ya. Karena apa, fairy-nya untuk awal-awal itu sudah ada ya, jadi fairy air itu paling the best lah ya untuk tank gitu, guys. Jadi sarannya Mas Jul ya, kalau kalian ingin top liga F2P ya gunakanlah fairy air ya, guys, ya. Fairy air itu pertama menambah HP, menambah red protect gitu ya, guys, ya. Juga tebal lah, intinya tebal, apalagi kalau kalian gunakan, gladiator ya, guys, ya, gladiator warrior ya, guys. Jadi lebih mudah, apalagi red vampirnya kan gede tuh ya, guys, ya, kalau gladiator, guys. Gitu, guys. Ya untuk pertandingan ke-8 sudah selesai, guys, ya. Pertandingan ke-8 udah selesai, kita masuk rank berapa, guys? Kita lihat, guys. Kita masuk rank 6, guys, ya. Oke, guys, mungkin untuk konten kali ini sekian dulu ya, guys, ya. Bila ada yang tanyakan silakan komen atau, email ke Mas Jul aja ya, guys, ya. Oke, guys, see you next time, guys. Bye-bye.